Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusujal Andria, peserta PKA Angkatan 1 tahun 2023 LAN Aceh, akan sedikit menjelaskan learning journal terhadap modul aksi perubahan PKA. Dalam learning journal aksi perubahan, ada beberapa indikator hasil dari belajar tersebut, yaitu yang pertama, konsepsi pembelajaran aksi perubahan kinerja organisasi, di mana peserta diharap mampu memenuhi akuntabilitas jabatan secara terintegrasi, mampu mengaktualisasikan kepemimpinan kinerja, manajemen kinerja sesuai dengan bidang tugasnya, mampu mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal dalam rangka peningkatan kinerja organisasi serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di unit instansinya. Yang kedua, yaitu pembelajaran merancang aksi perubahan kinerja organisasi, di mana peserta dapat mendiagnosa kondisi dan kebutuhan organisasi yang masing-masing sehingga mengetahui permasalahan ada terkait dengan peningkatan kinerja, mengetahui adanya kekurangan dan masalah dengan membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi ideal, mengenali kekurangan masalah tersebut dan bagaimana tingkat keseriusannya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya masalah, mengembangkan rencana penyelesaian, mengevaluasi penyelesaian masalah. Yang ketiga yaitu pembimbingan merancang aksi perubahan kinerja organisasi, di mana di sini peserta PKA diharapkan mampu menuangkan pemahaman merancang aksi perubahan ke dalam kertas kerja aksi perubahannya, yaitu dengan mendeskripsikan latar belakang, rumusan gagasan perubahan, tujuan dari gagasan perubahan, manfaat yang akan diperoleh, mengidentifikasi dan pemetaan pemangku kepentingan atau stakeholder, mengidentifikasi manfaat sumber daya yang dimiliki, merencanakan pembentukan tim kinerja efektif, dan penyusunan tahapan kegiatan aksi perubahan yang telah menerapkan manajemen risiko untuk mengantisipasi berbagai potensi atau masalah yang berpengaruh terhadap keberlangsungan aksi perubahan. Indikator selanjutnya yaitu seminar rancangan aksi perubahan kinerja, di mana peserta dituntut mampu presentasikan rancangan aksi perubahan untuk mewujudkan penguasaan penyusunan rancangan aksi perubahan kinerja organisasi, dan diharapkan peserta mampu membuat rancangan aksi perubahan yang memenuhi beberapa indikator utama antara lain ketepatan rencana aksi perubahan, terobosan inovatif, tahapan rencana perubahan dan pengendalian risiko, kejelasan peta dan pemanfaatan sumber daya organisasi. Indikator selanjutnya yaitu pembekalan implementasi aksi perubahan kinerja organisasi, di mana pembekalan implementasi aksi perubahan diberikan bertujuan untuk memberikan penjelasan dan mengingat kembali peserta terkait hal-hal yang harus diperhatikan dan kiat-kiat sukses implementasi aksi perubahan kinerja organisasi tempat kerja selama off kampus. Indikator selanjutnya yaitu implementasi aksi perubahan kinerja organisasi. Peserta dituntut untuk dapat mampu melaksanakan rancangan aksi perubahan yang telah direncanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Selama off kampus, peserta perlu melakukan aktivitas mendasar pada saat mengimplementasikan aksi perubahan, antara lain melakukan pendalaman terhadap gagasan perubahan, membentuk tim kerja aksi perubahan yang efektif, melaksanakan pembelajaran tim kerja untuk mendukung kualitas hasil aksi perubahan, menginspirasi dan menggerakkan pemangku kepentingan, memantau dan mengendalikan kegiatan aksi perubahan, melakukan analis terhadap dampak pemanfaatan aksi perubahan, dan terakhir mendokumentasikan kegiatan aksi perubahan berdasarkan jenis dokumen aksi perubahan. Langkah ketujuh yaitu indikator ketujuh yaitu pembimbingan aksi perubahan kinerja organisasi, di mana peserta mendapatkan pembimbingan kembali pada saat masa off kampus selesai atau masa peserta kembali ke pelatihan. Bimbingan tersebut bertujuan melakukan finalisasi terhadap laporan hasil implementasi aksi perubahan kinerja organisasi dan melakukan berbagai persiapan untuk mempresentasikan laporan hasil implementasi aksi. Yang kedelapan yaitu seminar aksi perubahan kinerja organisasi, di mana peserta PKA mampu mempresentasikan hasil implementasi aksi perubahannya setelah menyelesaikan implementasi aksi perubahan kinerja organisasi. Kegiatan ini memfasilitasi peserta untuk menunjukkan penguasaan implementasi aksi perubahan kinerja organisasi yang dilaksanakan. Terakhir, yaitu berbagi pengalaman memimpin aksi perubahan kinerja organisasi,
yaitu di mana tujuan pembelajaran pada tahap ini, peserta mampu membuat generalisasi, merancang, dan memimpin pelaksanaan aksi perubahan berdasarkan karakteristik dan dinamika yang terjadi di instansi masing-masing melalui metode sharing session atau sharing knowledge. Dalam rangka memperkuat pencapaian tujuan pembelajaran pada tahap ini, ada aspek-aspek yang perlu disepakati. Antara lain yaitu latar belakang atau gambaran umum yang terkait kondisi sekarang dihubungkan dengan kondisi yang diinginkan, serta terobosan inovatif yang ditetapkan. Kemudian proses pentahapan kegiatan, mulai jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan serta kemanfaatan bagi organisasi. Yang terakhir, menjelaskan output atau capaian kegiatan termasuk dinamika aktualisasi kepemimpinan dalam memimpin pelaksanaan aksi perubahan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.